Kembali lagi dengan saya, Apriani Delvita Legrans. Ya, saudara-saudari, pada video kali ini akan membahas administrasi gereja baru pada dimensi yang kelima, yaitu ekologi gereja. Nah, secara umum, ekologi ini adalah cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Dan di dalamnya juga terdapat interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam lingkup berjemaat, ekologi ini menjadi penarik dalam gereja. Nah, dimensi ekologi ini terdapat global networking. Nah, di mana yang dimaksudkan itu adalah mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi. Nah, dimensi ekologi ini membantu gereja membangun sebuah sistem yang tertata pada satu arah dan berfokus pada para anak-anak muda di dalam gereja sebagai bentuk aktualisasi diri dalam lingkup berjemaat, terlebih lagi dalam lingkup yang lebih luas untuk memberi pengaruh dan juga sebaliknya dipengaruhi dengan hal-hal yang baik untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja gereja. Nah, dimensi ekologi terdapat domain Republik Gereja. Nah, yang pertama yaitu corporate, yaitu sebuah perusahaan sebagai tempat terjadinya produksi dan semua faktor produksi, dan gereja ini menjadi tempat untuk memproduksi para pemimpin-pemimpin gereja yang berkualitas, yang tentunya berkualitas pada intelektual dan juga berkualitas dalam iman sebagai orang yang percaya. Yang kedua yaitu government. Nah, government ini adalah proses pengambilan keputusan dengan berdasar pada putusan bersama, bukan pada keputusan perseorangan saja. Nah, khususnya dalam gereja dengan bermacam-macam latar belakang pemikiran dan disatukan dalam pemikiran secara bersama. Yang ketiga yaitu civil society, yaitu kelompok masyarakat yang di dalamnya mereka saling membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Dengan demikian, gereja juga begitu adanya. Gereja juga harus mampu untuk saling membantu satu sama lain sebagai sebuah persekutuan orang percaya dengan memaknai setiap kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Administrasi gereja baru dengan dimensi ekologi terdapat paradigma ekologi administrasi gereja. Paradigma yang pertama yaitu paradigma tertutup atau closed system. Nah, di mana gereja ini tertutup dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankan, dan gereja mengalami kebutaan politik serta menjadi tidak peduli. Paradigma yang kedua yaitu paradigma terbuka atau open system, yaitu sebuah sikap yang harus ada dalam sebuah gereja agar gereja dapat menjalankan setiap kebijakan dengan baik. Yang ketiga yaitu paradigma moderat. Moderat atau moderate system yaitu keadaan gereja yang satu sisi terbuka tetapi terkadang juga bersifat tertutup. Nah, hal-hal seperti ini menjadi akibat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan karakter ekologi administrasi gereja yaitu turbulence. Turbulence ini merupakan sebuah perubahan kecepatan dalam lingkungan yang membawa pengaruh pada lingkungan bergereja dan timbulnya tingkat kelangkaan, ketersediaan, dan kelimpahan. Dalam dimensi ekologi, ada pengelolaan dalam jemaat yang bisa kita lakukan, diantaranya seperti pengelolaan dalam bidang keuangan. Nah, secara sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan kita punya pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu pun kita akan menemukan penghasilan yang dapat menjadi pemasukan kepada kita yang dapat kita simpan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita membiasakan hidup sederhana. Nah, di mana harus ada yang bisa kita tabung.
dan menjadi dana darurat kita yang selanjutnya bisa kita jadikan investasi dengan dua arah, yaitu yang pertama secara real dan yang kedua pada investasi keuangan. Nah, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Ada dua bagian dalam investasi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama saving. Nah, saving ini adalah tabungan dalam bentuk buku debit, dan yang kedua yaitu reksadana. Nah, reksadana ini adalah proses penyimpanan uang yang dilakukan oleh mereka yang pandai untuk mengelolanya. Nah, ini menjadi penting dan menjadi tugas bagi kita sebagai gereja untuk memberi pemahaman kepada anak-anak muda gereja tentang bagaimana berinvestasi yang benar. Nah, gereja dengan administrasi gereja baru dalam dimensi ekologi ada dalam sebuah lingkungan dimensi ICTS yang disandingkan dengan kehidupan bermedia sosial. Dalam dimensi ICTS ini, internet menjadi sebuah barang penting yang membuat gereja tampil menarik dan sudah tidak mementingkan lagi denominasi karena tanpa adanya batas geografi. Berbeda dengan media sosial yang kebanyakan hamba Tuhan seperti menyamar untuk mendapatkan ketenaran dan popularitas. Nah, untuk itulah diperlukan strategi pewartaan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, agar gereja tidak merasa tertinggal dan terus update untuk mewartakan kabar Kristus. Oleh karena itu, menjadi sebuah acuan kepada kita sebagai para pemimpin-pemimpin gereja untuk memahami bagaimana berorganisasi dengan baik dan benar, agar kita dapat membawa gereja pada administrasi gereja baru dalam dimensi ekologi. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan kinerja dalam gereja, dan kita pun tidak melupakan prinsip Alkitab sebagai sumber utama. Nah, saudara-saudari, sampai di sini dulu video kita pada administrasi gereja baru dalam dimensi ekologi gereja. Sampai bertemu pada video kita yang selanjutnya. Terima kasih.